Tes DNA, Anda bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah si Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa. Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anda udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya Anda yang bayar. Biayanya Anda yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga: munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Habib Bahar ditanya tentang tes DNA, maka dijawab dengan kebodohan dan kedunguan, yaitu supaya dibongkar kuburan Nabi Muhammad SAW dan menuduh Irang yang tidak percaya Habib sebagai zuriat Nabi adalah anak zina. Nih kasih paham ya Bib. Umat Islam ini yakin betul bahwa zuriat asli Nabi Muhammad SAW masih ada sampai sekarang, yang sudah divalidasi dari ilmu nasab, ilmu sejarah, filologi, dan DNA J1 Arab Quraisy. Kita tidak percaya kepada para Habib sebagai zuriat Nabi karena tidak bisa divalidasi oleh ilmu nasab, ilmu sejarah, dan DNA yang berbeda, yaitu haplogrup G. Gitu aja kok repot. Pantas Gus Durga takut sama Rizik, karena Rizik bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Di balik kitab-kitab internal klan Ba'alawi, tersimpan kisah yang bila dibacakan atau kita membacanya, membuat dada akan bergetar, dan otak seakan melintir karena saking herannya. Kita awali dengan kisah tentang seorang klan Ba'alawi yang bisa bermusyawarah langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dinukil dari kitab Al-Yaqut wal Jawahir, karya Syekh Hasan bin Said bin Hasan. Di dalamnya disebutkan sebuah kisah antara Habib Muhammad Al-Masyhur dengan Habib Ahmad Junaid. Ketika ditanya mengapa Habib Muhammad Al-Masyhur menolak untuk berpergian, maka dia menjawab dengan kalimat yang mengejutkan. Sesungguhnya aku telah bermusyawarah dengan Tuhanku, dan dia berkata kepadaku, jangan engkau berpergian nyari Tarim, sekalipun gunung menjauh darimu. Sang Habib telah bermusyawarah langsung dengan Allah, yang pada intinya melarangnya untuk berpergian meninggalkan kota Tarim. Tentu saja klan Ba'alawi, khususnya sang pengarang kitab tersebut ingin mengukuhkan dua target dalam kisah ini. Pertama, tentang ketinggian derajat kewalian dari Habib Muhammad Al-Masyhur, dan yang kedua tentu ingin membangun citra mulia dari Tarim, kota yang mereka sebut sebagai kota seribu wali. Persoalannya adalah, adakah seorang manusia yang menduduki makom kewalian tertinggi dan mengaku dapat duduk bermusyawarah langsung dengan Allah? Ini jelas klaim yang kebablasan. Bahkan para nabi pun tidak pernah bermusyawarah, mereka hanya menerima wahyu. Allah sendiri telah menegaskan dalam firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 51 yang artinya, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan, yakni malaikat, lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nabi yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran pernah berdialog langsung dengan Allah adalah Nabi Musa, sehingga dikenal dengan gelar sebagai Kalimullah. Dan Nabi Muhammad yang salah satunya terkenal dengan gelar Habibullah, yang berarti kekasih Allah. Allah telah berbicara langsung dengan Nabi Musa di Gunung Sinai atau Jabal Tursina, sedangkan Nabi Muhammad bertemu dan berbicara dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kisah Habib yang dapat bermusyawarah langsung dengan Allah ini jelas merupakan pelanggaran abidah yang sangat menyesatkan umat. Berikutnya kita buka sebuah riwayat lain yang tak kalah menggetarkan. Kali ini bersumber dari kitab An-Nahrul Mawrud, karya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Inilah yang dia tulis. Allah telah memperlihatkan ilmu seluruh zaman kepada Nabi Muhammad, lalu menutup sebagian darinya, karena Allah takut sifat ketuhanannya disaingi. Astaghfirullahaladzim. Sebuah ungkapan yang jelas menabrak tauhid. Bagaimanakah mungkin Allah yang maha sempurna takut disaingi oleh makhluk ciptaannya sendiri? Logika apa yang sanggup membenarkan cerita karya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini? Kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat istimewa. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang memegang peran sebagai penutup para nabi, menerima wahyu Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, serta diutus untuk menyebarkan ajaran Islam dan menjadi teladan hidup bagi umatnya melalui sifat-sifatnya yang mulia, yakni sidik, amanah, tablik, dan fatwana, yang artinya jujur, terpercaya, menyampaikan, dan cerdas. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh perasaan iri kepada ciptaannya ini? Yang lebih mencengangkan lagi, ada kisah tentang tokoh besar klan Ba'alawi, yakni Faqih Al-Muqaddam, yang menyebut dirinya sebagai Allah. Dinukil dari kitab Al-Masra'ul Rawi dan kitab Al-Jauharus Sofaf, diceritakan pertemuan antara Faqih Al-Muqaddam dengan seorang Arab Badui. Ketika orang Arab Badui itu bertanya kepadanya, apakah engkau Allah? Faqih Al-Muqaddam menjawab dengan suara lantang, ya, aku adalah Allah. Seketika itu Faqih Al-Muqaddam jatuh pingsan di tempatnya. Mengucapkan anna Allah, aku adalah Allah, adalah pengingkaran paling nyata terhadap tauhid.
Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas menyampaikan firman-Nya dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya, Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Dengan firman Allah tersebut, maka jelas tidak ada makhluk seberapapun mulianya yang bisa menjadi Tuhan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketiga kisah yang super menyesatkan ini, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada wali yang setara dengan Nabi, dan tidak ada manusia yang pantas mengklaim bahwa dirinya telah bermusyawarah dengan Allah, apalagi mengklaim dirinya sebagai Allah Sang Pencipta. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.